Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eli Suryani, peserta PPG Daljab tahun 2002 batch 3 dari UIN Wali Songo Semarang. Dalam kali ini saya akan mempraktekkan kegiatan praktek pembelajaran dengan judul Khulafaur Rasyidin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sudah dibersihkan kelasnya? Karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Sebelum kita mulai, Ibu absen dulu ya. Azhar Abdullah, Cantika Ayu Mustika, Dwi Ristiana, Elsiana, Yulia Suti, Lulu Lailatul, Rido Al-Fadli, Mas Kupa, Rizko, Selvi Triana Ahmadi, Sahid Sanjaya, Widya Ramadhani,
dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. KI2 menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, gotong royong, kerjasama, ya, toleran, damai, bertanggung jawab, responsif, dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungannya. KI3 memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif, ya, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait dengan penyebab, fenomena, dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Ya. KI4 untuk keterampilan mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dengan menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuannya. Kompetensi dasar menyadari bahwa kekuasaan adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, membiasakan sikap demokrasi dan musyawarah sebagai implementasi dan pemahaman tentang proses pemilihan Khulafaur-Rasyidin. Menganalisis proses pemilihan Khulafaur-Rasyidin, yang 4.1 menceritakan proses pemilihan Khulafaur-Rasyidin. Dan indikator yang akan kita capai meyakini bahwa seorang yang mempunyai jabatan itu sebetulnya adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, 2.1 menunjukkan perilaku bijaksana dalam kehidupan sehari-hari, ya, seperti proses pemilihan Khulafaur-Rasyidin. 2.1.2 terbiasa berperilaku adil dalam kehidupan sehari-hari dimanapun kalian berada. Itu indikator pencapaian kompetensi akan menelaah proses pemilihan Khulafaur-Rasyidin, menyajikan peta konsep proses pemilihan Khulafaur-Rasyidin. Tujuan pembelajaran kali ini nanti kalian, ya, dengan proses tanya jawab boleh dapat meyakini bahwa jabatan adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dengan mengamati video kalian bisa menunjukkan perilaku bijaksana, kebijaksanaan dari Khulafaur Abu Bakar As-Siddiq, ya. Setelah membaca, nanti ada buku paket di situ, kalian cermati, kalian baca, kalian pahami, ya, bagaimana cara proses pemilihan Khulafaur-Rasyidin, khususnya Abu Bakar As-Siddiq. Setelah itu kalian boleh membuat peta konsep dan berdiskusi, ya, berdiskusi. Nah, setelah diskusi nanti kalian, ya, bisa menyampaikan dengan presentasi. Ya. Ibu akan mencoba dengan menggunakan model Windows Shopping. Ya. Kalian akan dibagi menjadi 4 kelompok. Ya, dengan metode Windows Shopping, masing-masing satu orang kalian pilih untuk menjadi tutor sebaya. Artinya mempresentasikan, ya, peta konsep yang telah kalian diskusikan, kemudian dipresentasikan kepada teman yang berkunjung kepada kelompok kalian. Begitu berkeliling, bergantian sampai semuanya saling kunjung mengunjungi. Paham? Paham. Sekarang silakan kalian bagi kelompoknya. Khulafaur-Rasyidin adalah 4 orang khalifah yang dipercaya oleh umat Islam sebagai pemimpinan Nabi Muhammad SAW setelah beliau wafat. Khulafaur-Rasyidin secara aktif
Muhajirin dan kaum Ansor. Pada masa setelah peninggalan Rasul terjadi perselisihan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor saat pemilihan penerus Rasulullah SAW. Kaum Ansor menawarkan Sa'ad bin Ubadah sebagai penerus kepemimpinan Rasul, sedangkan Abu Bakar As-Siddiq menawarkan Umar bin Khattab dan Ali bin Ubaidah sebagai penerus kepemimpinan Rasul. Dalam masa perselisihan ini, Abu Bakar menegaskan kepada kaum Ansor bahwa kaum Muhajirin yang akan untuk menggantikan kepemimpinan Rasul sebagai pemimpin Islam, karena kaum Muhajirin telah diistimewakan oleh Allah SWT. Kaum Muhajirin yang pertama mengakui Muhammad sebagai nabi dan selalu bersamanya dalam situasi apapun. Pada saat itu juga Umar bin Khattab menolak usulan Abu Bakar menjadikannya sebagai pengganti Rasul. Bahkan Umar mengatakan bahwa Abu Bakar yang cocok menjadi khalifah dari kaum Muhajirin. Setelah bermusyawarah, kedua kaum akhirnya sepakat untuk menjadikan Abu Bakar sebagai khalifah. Ada beberapa kesepakatan yang membuat Abu Bakar diterima menjadi khalifah, yaitu ia adalah orang pertama yang mengakui peristiwa Isra Mi'raj. Kedua, Abu Bakar orang yang menemani Rasulullah SAW untuk hijrah ke Madinah. Ketiga, Abu Bakar orang yang sangat gigih dan selalu melindungi orang-orang yang memeluk agama Islam. Keempat, ia pernah menjadi imam salat sebagai pengganti Rasul saat sedang sakit. Sebelum Abu Bakar meninggal, ia menunjuk Umar bin Khattab untuk menggantikan posisinya sebagai khilafah. Ia menunjuk Umar dengan asal saja, namun telah dipertimbangkan karena situasi politik yang ada. Abu Bakar khawatir jika pemilihan khilafah selanjutnya diadakan seperti pemilihan khilafah sebelumnya akan terjadi situasi politik yang semakin. Baik, untuk sementara kita akan membahas tentang Abu Bakar As-Siddiq, substansi dan keberhasilannya. Jadi, ya, setelah selesai tayangan video, silakan kalian berdiskusi setiap kelompok untuk membuat peta konsep. Kita mengamati video, kalian boleh dibaca bukunya, kemudian silakan siapa yang ingin bertanya. Nah, ini dibaca materinya supaya nanti kalau ada yang bertanya bisa menjawab. Silakan ke depan semua. Dulu bergeser ke kelompok Sahir. Ayo, kelompoknya Elsie. Ya, begitu. Silakan Sahir di kelompoknya Asar. Silakan Asar menyampaikan diskusinya. Abu Bakar memiliki nama sebelumnya. Biasa dipanggil Abu Bakar. Abu Bakar dan kecil adalah orang yang baik dan berwawasan. Terus? Nah, apa yang dulu Kak? Itu tadi adalah biografi dari pada Abu Bakar Siddiq. Sekarang adalah prestasi-prestasi yang dilakukan oleh. Dengerin dulu. Si Guan tadi ya? Di Madinah.
Nabi Abu Bakar As-Siddiq. Silakan, ada yang belum kalian pahami ditanyakan. As-Siddiq lahir pada 572 Masehi di Mekah. Abu Bakar dari kecil adalah orang yang baik dan berwawasan. Memerangi nabi palsu, memperluas wilayah Islam, memulai teorifikasi Al-Quran. Bernama Abdul At-Tamimi berasal biasa dipanggil Abu Bakar. Diberikan nama oleh di Madinah. Abu Bakar beralih profesi. Oke, terima kasih. Ya, silakan berdiri lagi. Berdiri lagi. Beralih profesi dari pedagang kayu. Kenapa dia bersekolah? Materinya disusun sudah. Assalamualaikum warahmatullahi Silakan yang lain menyimak. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Bakar memiliki nama asli yaitu Abu Bakar Abdul Ka'bah. Kemudian nama tersebut diganti menjadi Abdullah Abu Bakar. Nama asli beliau adalah Abdullah ibnu bin Abi Kuhafah At-Tamimi. Abu Bakar lahir pada tahun 572 Masehi di Mekah. Sikap Abu Bakar. Abu Bakar adalah orang yang dikenal akan dermawannya. Abu Bakar masuk Islam. Setelah Abu Bakar masuk Islam, Abu Bakar menjadi salah satu pembela Nabi yang paling utuh baik ketika di Mekah maupun di Madinah. Abu Bakar menemani Nabi melakukan hijrah ke Yathrib. Abu Bakar menikah dengan anak Khadijah bernama Habibah di Madinah. Setelah menikah, Abu Bakar berganti profesi yaitu dari pedagang kain ke menjadi pedagang tani. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Aslinya adalah Abdullah bin Ibnu Abi Kuhafah At-Tamimi. Biasa dipanggil Abu Bakar. Diberikan nama oleh Nabi yaitu Abdullah Abu Bakar. Bergelar As-Siddiq. Lahir pada 572 Masehi di Mekah. Abu Bakar dari kecil adalah orang yang baik dan berwawasan. Prestasi Abu Bakar sebagai khalifah: memerangi nabi palsu, memperluas wilayah Islam, memulai kodifikasi Al-Quran. Abu Bakar menikahi anak Khadijah yaitu Habibah di Madinah. Abu Bakar beralih profesi dari pedagang menjadi petani.
Tadi ada presentasi dari kami. Kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kami di sini menjelaskan tentang Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq memiliki nama asli yaitu Abdullah ibnu Abi Quhafa As-Sabuni. Beliau lahir pada tanggal 20 Oktober 572 Masehi di Mekah dan beliau meninggal 23 Agustus 1944 Masehi di Madinah. Ia menikah dengan Asma binti Umais. Substansi Abu Bakar As-Siddiq akan bacakan oleh kita. Abu Bakar As-Siddiq menugaskan Sa'id bin Sabit untuk memimpin pengumpulan Al-Quran oleh Sa'id bin Sabit. Ia ditunjuk karena ia pemuda yang cerdas dan pengalaman. Kualifikasi Al-Quran adalah banyaknya penghafal Al-Quran yang khusus dalam perang, yaitu perang Yamamu. Perang yang terjadi pada Desember 632 Masehi di Jazirah Arab. Hal itu disebabkan mereka belum kuat dan kebanyakan memang masuk Islam, namun terpaksa karena takut diperangi Rasulullah dan kaum muslimin. Proses terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq sebagai pemimpin. Setelah Rasulullah wafat, kaum muslimin dihadapkan suatu problema yang berat karena sebelum meninggal, Nabi tidak meninggalkan pesan dan siapa yang akan mengganti Umar. Ada golongan sahabat dari Ansar yang berkumpul di tempat Syakifah Syidah, sebuah tempat yang biasa digunakan
Pidato dalam pembaiatannya Abu Bakar, yaitu saudara-saudara saya sudah dipilih untuk memimpin kalian, sementara saya bukan orang terbaik di antara kalian. Jika saya berperilaku baik, baiklah saya. Kebenaran adalah suatu kepercayaan dan dusta merupakan pengkhianatan. Taatilah saya selama saya taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Tapi bila saya melanggar perintah Allah dan Rasul-Nya, maka gugurlah ketaatanmu kepada saya. Selanjutnya Abu Bakar menikahi anak Khadijah bernama Habibah di Madinah. Prestasi Abu Bakar. Prestasinya Abu Bakar As-Siddiq. Pertama, memerangi nabi palsu. Yang kedua, memperluas wilayah Islam. Yang ketiga, memulai kodifikasi Al-Quran. Cukup sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya. Baik, jelas ya. Telah disampaikan mulai dari kelompok 1, kelompok 2. Baik. Jadi nama Abu Bakar adalah Abu Quhafa bin Murad bin Ka'ab bin Luwai bin Ghalib bin Fi. Ya, itu nama asli Abu Bakar. Ya. Kemudian diganti namanya oleh Rasulullah menjadi Abdullah. Ya. Siapa itu Abu Bakar? Abu Bakar adalah sahabat Nabi. Bagaimana proses pemilihan Abu Bakar As-Siddiq? Dipilih melalui demokrasi, musyawarah. Ya, tidak pada saat itu setelah Nabi Muhammad wafat, ya, tidak ada pemimpin kaum muslimin. Kemudian kaum Ansor bersama-sama mengadakan pertemuan di mana pertemuan kaum Ansor dan itu di mana kaum Ansor pertemuannya Sakifah Bani Sa'idah, ya, mengadakan pertemuan untuk memilih pemimpin umat Islam. Dengan hal ini kemudian Abu Bakar, Utsman dan sahabat yang lain mendatangi Sakifah Bani Sa'idah. Apa yang dilakukan Abu Bakar di sana? Menyampaikan bahwa siapa pemimpin umat Islam, siapa yang ingin menjadi pemimpin umat Islam. Beliau tidak langsung menunjuk langsung atau ditunjuk, tetapi dengan cara musyawarah. Setelah menyampaikan pidatonya akhirnya Abu Bakar dibaiat oleh Umar bin Khattab dan Abu Ubadah serta yang lain-lainnya untuk menjadi seorang pemimpin. Bagaimana sikap beliau? Sangat bijaksana, ya kan? Dia walaupun tertua, paling tua, ya, 2 tahun setelah Nabi, tapi beliau menyampaikan bahwa siapapun boleh menjadi pemimpin. Jadi menyerahkan dulu kepada kaum muslimin atau kaum Ansor sebelum menunjuk diri sendiri. Tidak, beliau tidak menunjuk diri sendiri. Ya. Setelah itu Umar bin Khattab mengangkat tangan Abu Bakar untuk membaiatnya menjadi khalifah yang pertama. Setelah menjadi khalifah, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Memerangi nabi palsu. Kenapa banyak nabi palsu?
pada zaman Abu Bakar. Apa itu perang Riddah? Perang Riddah itu adalah perang untuk orang-orang yang munafik. Jadi awalnya mereka masuk Islam pada masa Nabi Muhammad. Tapi setelah Nabi Muhammad wafat, mereka berbalik, ya, murtad, keluar dari Islam. Banyak yang tidak membayar zakat. Kenapa? Karena anjuran Nabi Muhammad membayar zakat itu. Setelah Nabi Muhammad wafat, mereka tidak peduli lagi dan tidak mau membayar zakat. Apalagi yang dilakukan Abu Bakar itu kodifikasi Al-Quran, yaitu mengumpulkan Al-Quran, ayat-ayat suci Al-Quran. Kenapa harus dikumpulkan? Karena waktu perang Riddah banyak orang-orang atau penghafal Quran yang gugur atau wafat karena perang Riddah. Kekhawatiran ini menimbulkan usulan dari Umar bin Khattab kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk mengkodifikasikan Al-Quran, mengumpulkan Al-Quran. Akhirnya Abu Bakar menyuruh siapa? Ziyad bin Thabit untuk mengumpulkan Al-Quran, ya, supaya Al-Qurannya tidak hilang. Kalau waktu itu tidak ada kodifikasi Al-Quran, mungkin sampai saat ini kita tidak mengerti, ya, apa saja yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Pedoman kita hidup adalah Al-Quran dan hadis. Nah, kalau Al-Quran tidak kita punyai, kita tidak pahami, dan hilang waktu saat perang Riddah, maka sampai sekarang barangkali kita tidak punya pegangan hidup, pedoman hidup tidak punya. Nah, barangkali saat ini kita seperti kaum Quraisy, tidak ada dasar untuk hidup, ya, tidak dasar untuk mengarungi kehidupan. Bagaimana orangnya Abu Bakar itu? Orangnya cerdas, bijaksana, dermawan. Jadi kalian, ya, harus mengikuti sifat-sifat dari Abu Bakar As-Siddiq. Kalau kalian melakukan menuju suatu kelas atau pengurus kelas dan kegiatan yang lain-lain, kalian harus melakukannya dengan cara demokrasi dan musyawarah. Ya, kita contoh kepada kegiatan pemilihan Abu Bakar As-Siddiq. Jujur, adil, bijaksana itu kalian harus terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena pedoman kita hidup adalah Al-Quran dan hadis. Bagaimana proses pemilihan pemimpin di Indonesia? Ya, dilakukan melalui pemilihan umum atau pemilu. Artinya sudah dilakukan sama dengan zaman Abu Bakar As-Siddiq secara demokrasi. Beda dengan zaman Bani Umayyah. Ya, kita harus lakukan sifat-sifat seperti yang ada pada khalifah kita, terutama sementara adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kalau ada pemilihan ketua kelas, lakukanlah secara demokrasi. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Jelas ya? Silakan dikumpulkan hasil presentasi. Ibu akan memberikan tes untuk materi Khulafaur Rasyidin, khususnya Abu Bakar As-Siddiq. Sudah? Bagaimana kesan dan pesan kalian
kehidupan kita sehari-hari. Ya. Pemilihan secara demokratis pun harus kita terapkan di dalam lingkungan sekolah, lingkungan rumah, ya dimanapun kalian berada itu harus kita terapkan. Ya, jangan lupa. Nah, untuk selanjutnya ya pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang Umar bin Khattab, tentang Umar bin Khattab ya. Nah, siapa itu Umar bin Khattab, bagaimana pemilihannya ya. Nanti baru kita bandingkan antara pemilihannya dengan Abu Bakar As-Siddiq. Baik, sampai di sini pertemuan kita untuk kali ini ya.